Saya dengan suami saya Kuhwai, sejak pernikahan kami diatur, telah bersama selama 7 tahun. Siwa sering heard bahwa kami adalah pasangan emas di kalangan kaya yang membuat iri. Dia diakui luas sebagai pria keluarga yang baik, teguh, dan setia. Kecuali aku, dia tak pernah membiarkan wanita lain mendekat. Terima kasih atas segalanya. Tapi aku tak pernah menyangka bahwa pada hari aku dipulangkan setelah melahirkan, dia akan membiarkan magang baru, Anshin, duduk di kursi penumpang yang eksklusif untukku. Hanya karena dia mirip dengan cinta pertamanya yang telah meninggal. 7 tahun lalu, cinta pertama Gu Hui meninggal saat mencoba menyelamatkannya, tenggelam secara tidak sengaja. Ini menjadi rasa sakit abadi di hatinya dan bekas luka yang tak terhapuskan. Halo kakak, aku adalah asisten baru Pak Gu dan juga junior kuliahnya, Anshin. Aku dengar dari kakak tingkat bahwa dia akan menjemputmu dari rumah sakit. Jadi aku numpang di perjalanan. Apakah tak ada yang memberitahumu bahwa kursi di sampingnya hanya untukku? Tapi kakak, Pak Gu memintaku duduk di sini. Dia bilang padaku bahwa aku minum sedikit alkohol. Jadi duduk di depan akan lebih nyaman. Dan kakak, kamu sedang menggendong bayi. Jadi lebih aman di kursi belakang. Gon haute couture baruku. Kenapa ada padamu? Ini, Pak Gu meminjamkan ini padaku. Kami baru saja menghadiri pesta, dan aku tak punya gaun yang cocok. Dash, jadi Pak Gu membawaku ke rumahnya untuk memilih satu. Jangan khawatir kakak, aku pasti akan mencucinya dan mengembalikannya padamu, dan aku janji tak akan mengotorinya. Cinta pertama Gu Hui telah tiada. Tak peduli seberapa mirip Anshin dengannya, dia hanyalah tiruan. Dan dia tak bisa menggoyahkan posisiku sebagai yang sah. Arja says, kebanggaan yang tak tersembunyi di matanya, membuatku merasa sangat tidak nyaman. Kakak, di luar berangin, masuk ke mobil cepat. Aku tak akan pernah mengizinkan siapapun menginginkan milikku keluar dari mobil. Keluar dari mobil. Turun. Istri, Anshin akan sampai di rumah, di persimpangan berikutnya. Setelah dia sampai di rumah, kita bisa kembali ke mobil. Aku akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Turun. Kakak ipar, maafkan aku. Pakaiannya. Lepaskan. Nonaan benar? Sebagai istri pemimpinmu, dan wakil presiden perusahaan, aku merasa perlu menasihatimu. Jangan menginginkan apa yang bukan milikmu. Ingat, barang-barangku, bahkan jika aku tidak menginginkannya, itu bukan milikmu. Karena rumahmu hanya di sudut jalan, kami tidak akan memutar untuk mengantarmu. Kalau begitu, ayo pulang. Sayang, aku tidak memberitahumu. Itu kesalahanku. Kupikir karena kamu masih dalam masa pemulihan, rasanya sayang kalau tidak dimanfaatkan.
Apakah kamu tidak senang dengan tubuhku setelah melahirkan? Tidak. Ini kesalahanku karena tidak bisa mengekspresikan diriku dengan baik. Kamu tahu, bukan itu maksudku. Guhuai. Sudah 7 tahun. Ini pertama kalinya kau membiarkan wanita lain tak duduk di kursi penumpang eksklusifku. Dan itu di hari aku keluar rumah sakit usai melahirkan. Apa? Kau sudah bosan dengan hubungan ini? Sayang, jadi itu yang kamu khawatirkan. Itu kesalahpahaman yang besar. Aku hanya melihat hari ini, saat jam sibuk malam, taksi sulit didapat. Jadi aku memberinya tumpangan karena searah. Dan jika kamu tidak suka, aku akan lebih hati-hati di masa depan. Apakah wajah Anshin yang membuatmu merasa kasihan padanya? Jika kau udah tidak bisa melupakannya, aku bisa mengundurkan diri. Jadi kamu cemburu. Sayang, aku sepenuhnya sadar. Dalam hidup ini, aku hanya akan memilikimu. Yang lain tidak berarti apa-apa. Kamu dan anak kita adalah segalanya bagiku. Aku hanya melakukannya karena Anshin adalah adik tingkatku. Aku janji, dia hanya bawahanku. Kami tidak akan memiliki hubungan tidak pantas lainnya. Karena kamu begitu tulus, aku akan percaya padamu sekali lagi. Mulai sekarang jauhi Anshin itu. Aku tidak ingin insiden serupa seperti hari ini terjadi lagi. Ya sayang, istriku tercinta. Ini adalah kalung mutiara putri Diana yang bernilai 5 juta yuan yang khusus Anda tawar. Ketika Nyonya menerima ini, hadiah ulang tahun, dia akan sangat senang. Kalung ini terlihat cantik. Anshin, apa yang salah denganmu? Kamu demam. Tidak apa-apa, tuanku. Mungkin anginnya terlalu kencang. Ketika saya pulang dari rumah sakit kemarin, saya tidak memperhatikan dan terkena pilek ringan. Jangan khawatir. Saya janji ini tidak akan memengaruhi pekerjaan saya. Tidak kefageven. Baik, Maafnya, senior. Saya membuat istri Anda kesal kemarin. Semua ini salah saya. seharusnya sayalah yang minta maaf. Kemarin istri saya memalukan Anda. Istri Anda benar. Saya hanya seorang magang. Nah, hanya wajar untuk menahan beberapa kekecewaan. Karena Anda menyukainya, saya akan memberikannya kepada Anda sebagai kompensasi. Ini tidak bisa, senior. Jika istri Anda tahu, dia pasti akan tidak senang. Tidak apa-apa, biarkan saya memakainya untuk Anda. Terima kasih, senior. Tuan Gu, Anda memberi Anshin hadiah ulang tahun yang disiapkan untuk Nyonya. Lalu bagaimana dengan Nyonya? Tidak masalah. Senwan memiliki banyak perhiasan. Dia sama sekali tidak kekurangan ini. Ngomong, ketika saya membelinya, ada hadiah gratis, bukan? Ayo, bawakan itu padaku. Selamat untuk CEO kami, Shen. Saya dengar Gu Huai menghabiskan banyak uang untuk membelikanmu kalung mutiara Princess Diana sebagai hadiah ulang tahun pernikahan. Dan bahkan hadiah gratisnya adalah anting mutiara yang dipilih secara pribadi. Hubungan ini benar-benar mengagumkan. Bagaimana dengan kontraknya? Jangan khawatir, kontrak 500 juta sudah siap. Besok saya akan, sebagai kepala grup Muan, secara pribadi mengantarkannya ke grup Gu. Kalian berdua saling memberi hadiah ulang tahun pernikahan yang semakin mewah. Apakah kamu tidak akan mengaku kepada Gu Huai bahwa kamu adalah pemegang saham pengendali sebenarnya di balik grup Muan? Gu Huai peduli dengan gengsi, jadi saya tidak ingin menggunakan grup Shen untuk membantunya. Itulah alasannya. Tapi sekarang grup Gu secara bertahap stabil. Pada hari pesta bulan purnama, saya akan memberitahunya kabar ini. Pada saat itu akan ada perayaan ganda.
Gu Huai sudah kembali, saya harus pergi sekarang. Kamu sudah kembali. Istri, selamat ulang tahun pernikahan yang ketua. Terima kasih, suami. Ada apa? Tidak suka? Tidak terlalu. Aku suka semua yang kau berikan. Kalau main tuh, aku akan mandi dulu. Sinya. Kalung mutiara yang kau berikan, aku sangat menyukainya. Terima kasih, Sinya. Presiden berkata, semua gadis adalah putri. Air mata dia adalah mutiara berharga. Meski mereka menderita kekecewaan, Hana Muerisha harus maju dengan berani. Seperti yang Anda inginkan, Presidenku. Gu Huai, dia memberi kalung mutiara yang seharusnya milikku kepada seorang magang, tapi memberi barang gratis kepada istrinya sebagai hadiah ulang tahun pernikahan. Ini yang kau sebut tidak ada hubungan sama sekali, dan karena kau ingin melindunginya, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Halo Presiden Shen. Halo Presiden Shen. Presiden Shan, akhirnya kau kembali. Apakah masa nifasmu sudah selesai? Belum. Aku datang ke kantor hari ini untuk urusan, dan sekaligus mengambil barang yang tersisa di kantor untuk perayaan bulan penuh anak. Ngomong, kantorku belum dipakai selama 2 bulan. Tolong carikan beberapa tanaman pot untuk ditaruh. Ada apa? Presiden Shan, di kantormu ada seseorang. Kak, Sayang, bukankah kamu masih dalam masa pemulihan? Jadi kenapa kamu di kantor? Bapakku, mengapa kantorku tiba-tiba penuh dengan begitu banyak barang yang bukan milikku? Dan pialaku di tong sampah? Bapak Shen, kantor ini sudah bukan milikmu lagi. Bisakah seseorang menjelaskan padaku? Aku seorang wakil presiden grup, Landa istri bos perusahaan. Mengapa kantorku telah diambil alih oleh seorang magang? Mengapa kantor saya ditempati oleh seorang magang? Manager Shen, selama cuti melahirkan Anda, manajer Gu mengatakan kantor itu menganggur dan ditambah asisten An. Baru saja mendapatkan kontrak besar, jadi kantor ini diberikan kepadanya. Bayi akan segera lahir. Shen, selama waktu ini, aku tidak akan di perusahaan. Jadi kantor diberikan kepada orang lain. Kantor ini khusus untuk Anda. Aku tidak akan membiarkan siapapun menggunakannya. Gu Huai, aku perlu kamu memberikan penjelasan padaku. Itu hanya kantor. Aku mempertimbangkan bahwa kamu baru saja melahirkan dan lelah. Aku ingin kamu beristirahat lebih banyak. Ditambah Anshin, baru saja mendapatkan face landing accounts juga dari grup Muan. Aku bermaksud memberikan kantor kepadanya. Tidak bisakah kamu berhenti bersikap tidak masuk akal? Pesanan 500 juta dari grup Muan. Dan dia mendapatkannya? Sinya, jangan bertengkar dengan kakak ipar. Karena aku. Kakak ipar benar. Aku hanya seorang magang. Aku tidak pantas mendapatkan kantor yang bagus seperti ini. Aku akan mengemasi barang-barangku dan memberikan kantor kepada kakak ipar.
kakak ipar. Aku tidak bermaksud begitu. Senior, aku tidak bermaksud begitu. Tidak gua petai, hanya 2 botol anggur. Apakah kamu terluka? Aku minta maaf. Ini anggur bulan purnama yang disiapkan untuk anak, bukan? Apakah yang harus kita lakukan? Sudah hilang. Shen Wan, kau langsung bikin keributan saat tiba. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Ansin sudah bilang, dia tidak sengaja melakukannya. Apakah kau benar-benar merajuk seperti ini? Bukan sengaja. Dia tidak bermaksud duduk di kursi depanmu. Mengambil alih kantorku bukan sengaja. Dan hal pemecahan anggur serta foto keluarga ini juga bukan sengaja. Ku Huai, apakah engkau percaya kebetulan-kebetulan ini? Ini cuma 2 botol anggur dan sebuah foto, kan? Kalau sudah pecah, ya sudah. Paling-paling, aku beli yang baru untuk menggantinya. Sebagai wakil presiden perusahaan, mengapa kau menyudutkan seorang gadis kecil? Aku yang menyudutkan? Anggur ini disiapkan sejak aku hamil. Untuk anggur bulan penuh anak. Tahukah kau berapa banyak koneksi yang kugunakan? Untuk upacara penyegelan anggur anak, apa yang bisa kau gunakan untuk mengganti? Semua ini salahku. Ku akan bersujud untuk meminta maaf padamu. Gunakan koneksi untuk beli 2 botol lagi, dan semuanya akan baik. Saudara ipar, ku tidak sengaja melakukannya. Ayo, Anshin, cepat bangun. Tidak perlu melakukan ini. Saudara ipar, ini salahku. Aku mengakuinya. 2 botol anggur ini akan kuganti untukmu. Shen Wan, Anshin sudah bilang dia senang mengganti. Bisakah kau lebih lapang dada? Jangan terlalu menekan saat kau benar. Suamiku, di depan aku istrinya, membela wanita lain dan menyuruhku lebih toleran. Sungguh konyol. Baiklah, ganti. 1 botol 5 juta, 2 botol 10 juta. Ganti. 10 juta. Kak, aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Bahkan jika kau menjualku, aku tetap tidak punya 10 juta. Kak, kau tahu situasi keluargaku. Aku benar-benar tidak mampu membayar uang ini. Bukankah 10 juta agak terlalu banyak? Anshin sudah bilang dia akan bayar. Jadi mengapa tidak biarkan saja? Pak Gu sangat dermawan. Kau dengan santai melepas 10 juta. Tak heran kau memberi asistenmu kalung bernilai jutaan. Tanpa berkedip pun. Kalung apa? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Asisten An, kau bahkan tidak mampu membayar 10 juta saja. Di lehermu, ada kalung mutiara yang pernah milik Putri Diana, bernilai 5 juta. Benar, Pak Gu. Kau sudah tahu. Tahu apa? Kau tahu bahwa suamiku, yang seharusnya memberikannya padaku, hadiah ulang tahun, memberikannya ke asisten. Sementara memberi istrinya barang gratis. Shen Wan, kau buat keributan hari ini? Semua karena kalung ini kan? Tapi itu semua karena pada hari kau keluar dari rumah sakit, kau menghina Anshin dan menyebabkan dia cedera. Itulah mengapa aku memberi kalung ini. Padanya sebagai kompensasi. Itu saja. Itu saja, Gu Huai. Kau harus tahu bahwa aku tidak bisa mentolerir ketidakmurnian di mataku. Apa dia, Anshin, berarti untuk layak memakai kalungku? Maaf, Kak. Saya tidak tahu kalung ini sangat berharga. Ini pertama kalinya saya terima hadiah dari orang lain. Dan saya sangat senang. Ya, saya dan kakak laki-laki saya benar-benar tidak punya hubungan asmara. Jangan salahkan kakak laki-laki saya. Jika harus menyalahkan seseorang, salahkan saya. Shen Wan, sudah cukup. Ini hanya kantor dan sebuah kalung. Anshin sudah tahu dia salah. Anshin masih muda dan tidak tahu lebih baik. Apakah kau istriku atau wakil presiden perusahaan? Haruskah kau begitu kejam dan keji kepada pendatang baru?
Saya sangat kecewa padamu. Ayo pergi. Orang-orang dari grup Mowan akan segera tiba. Aku akan mengajakmu keluar. Saya keji dan tidak bisa mentolerir orang lain. Gu Huai. Karena kau bersikeras membela adik perempuanmu, jangan salahkan saya karena tidak berperasaan. Proyek 500 juta yuan yang diinvestasikan oleh grup Mowan di perusahaan Gu dibatalkan. Shen Wan, apa yang kamu lakukan? Orang-orang dari grup Mowan secara terbuka menghina Ansin, mengatakan dia naik dengan cara tidur dan tidak pantas mendapat investasi. Mereka juga mengatakan bahwa grup Gu berada di posisinya sekarang karena kamu. Mereka mengatakan bahwa selama kamu menjalani masa nifas, aku berselingkuh dengan seorang magang. Jadi publik melihat dengan jelas, Ken, Anshin hanyalah lulusan baru. Bagaimana dia bisa menahan hinaan publik seperti itu? Sekarang lihat, kerjasama antara grup Mowan dan grup Gu telah gagal. Apakah kamu puas sekarang? ya, aku puas. Aku sangat puas, Gu Huai. Dalam 7 tahun pernikahan kita, ini pertama kalinya kamu kehilangan kesabaran. Karena wanita lain dan menantangku secara langsung. Menurutmu kan antara kalian berdua masih polos, tanpa hubungan? Shen Wan, aku sudah mengatakannya berkali-kali. Tidak ada apa-apa antara Ansin dan aku. Mengapa kamu terus menyasarinya? Hanya karena sebotol anggur dan sebuah kalung? Gu Huai. Tidakkah kamu mengerti? Ini bukan karena anggur atau kalungnya. Yang kuperhatikan adalah kamu, sikapmu. Kamulah yang terus memilih membelanya karena dia melanggar batas antara kita. Gu Huai, kuharap hubungan kita tetap murni. Kuharap bisa memberikan anak kita keluarga yang bahagia. Tapi aku picik. Aku tak bisa berbagi kamu. Jika kamu tak bisa menjadi milikku saja, maka lebih baik tidak. Maafkan aku, istri. Aku tahu kamu baru saja selesai masa nifas. Kesehatanmu tidak baik dan emosimu tidak stabil. Aku sibuk akhir-akhir ini dan tak memperhatikan emosimu. Aku janji, aku akan lebih hati-hati mulai sekarang. Gu Huai. Kuharap ini terakhir kalinya, karena Ansin, orang yang tak relevan ini kita bertengkar. Jangan biarkan dia datang di antara kita lagi. Ingat? Tidak ada jika tidak. Aku mencintaimu dan anak kita. Aku tak akan pernah membiarkan kamu pergi. Gu Huai, aku akan mempercayaimu untuk terakhir kalinya. Gaji dan uang pesangon. Perusahaan tidak akan menipu Anda. Ketika Anda tiba di tempat baru, Anda harus memahami apa itu batas. Karena semua perusahaan tidak menginginkan karyawan yang memiliki pikiran tidak pantas tentang bos. Beberapa orang benar-benar berpikir bahwa jika mereka memanjat ke cabang tinggi, mereka akan berubah menjadi burung phoenix. Maksudku, mereka bahkan tidak mempertimbangkan siapa Nyonya Shen. Dia adalah putri sulung dari keluarga Shen dan pewaris grup Shen. Grup Gu bisa tumbuh begitu cepat, sebagian besar berkat usaha Nyonya Shen. Singkatnya, dimanapun Nyonya Shen berada, aku akan berada di sana. Jika ada yang berani tidak menghormati Nyonya Shen, aku tidak akan membiarkannya lolos. Dia benar-benar terlihat seperti perempuan palsu. Ayo kita pergi dari sini. Tinggal bersama orang seperti ini, udara menjadi tercemar. Baik. Ansin. Siapa yang melakukan ini? Kak, aku sudah dipecat. Mereka masih memperlakukan aku seperti ini. Aku benar-benar bukan tipe perempuan yang mereka katakan. Jangan salahkan dia. Dia melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Aku akan pergi selamanya.
Berdiri dulu. Jangan khawatir, ini bukan masalahmu. Dengan aku di sini, tidak ada yang bisa memecatmu. Tapi coba bagaimana dengan kakak ipar? Lupakan saja, Kak. Ketika kakak ipar benar-benar ingin melakukan sesuatu padaku, kamu tidak bisa melindungiku sepanjang waktu. Lebih baik aku pergi. Aku akan menyelesaikan ini. Tinggallah di sini dengan tenang. Sayang, setelah minum susu, ayo kita jemput ayah ya. Nak, jangan menangis. Senwan, aku sudah memperingatkanmu untuk tidak menggunakan trik kotor untuk menargetkannya. Demi kamu masih melakukan ini. Bawa anak itu ke atas dulu. Baik. Senwan, aku menghormatimu dan mencintaimu. Aku sudah mentoleransi sifat manjamu berkali-kali. Tapi bagaimana denganmu? Kamu memecat Anshin, menyuruh karyawan menyakitinya dan menekannya, hampir membuatnya bunuh diri. Tindakanmu telah sepenuhnya melampaui batasku. Jadi batasanmu adalah Anshin, begitukah? Kami hanya berdasarkan cerita sepihaknya dan menyimpulkan bahwa aku melakukan hal-hal itu. Apakah kamu menyelidiki dengan jelas? Masih perlukah menyelidiki? Di seluruh perusahaan, selain kamu, siapa lagi akan menggunakan cara yang begitu hina untuk menargetkannya? Senwan, Anshin dan aku sepenuhnya tidak bersalah. Tidak ada apa-apa yang terjadi. Jika kamu masih ingin pernikahan kita berlanjut, aku menyarankanmu berhenti di sini. Sebelum pesta bulan purnama, mari kita berdua tenang dan berpisah sebentar. Kuchun, apakah kamu yakin dan ingin melakukan ini untuknya, berbalik melawanku, dan meninggalkan istri dan anakmu? Semua ini adalah kesalahanmu sendiri. Kamu pantas menerimanya. Aku menyarankanmu jangan menyalahgunakan kekuasaanmu untuk menyakiti orang lain. Jika tidak, kita akan bercerai. Saudari ipar, jangan khawatir. Sementara kakak pergi, aku akan mengirimi kamu videonya setiap hari dan merawatnya dengan baik. Tapi jika kamu dan anak merindukannya, tinggal video call aku saja. Keluar. Kalian semua keluar. Cermin pecah tak bisa disatukan kembali. Air tumpah tak bisa dikumpulkan. Pernikahan ini sudah berakhir. Sejak itu, Gu Hui memulai perang dingin denganku dan tidak pernah kembali. Dan video Anshin sering dan beragam. Terima kasih Pak Gu telah mempromosikan saya menjadi asisten kepala, membersihkan nama saya, dan berhasil melawan perundungan di tempat kerja. Rasanya luar biasa memiliki seseorang melindungimu. Dengan Pak Gu, Kencan Aurora 3 hari 2 malam telah dimulai. Setiap hari adalah awal yang romantis. Menemani Pak Gu ke pesta masyarakat tinggi. Dia bilang aku terlihat cantik dengan gaun malam. Kakak ipar, jangan khawatir. Aku merawat Peng dengan baik setiap hari dan tidak akan membuatnya merasa kesepian. Gu Hui, kamu mengkhianatiku dan anak dulu, lalu jangan menyesal. Bantu aku menyiapkan perjanjian perceraian dan penyelesaian ekuitas dengan perusahaanku. Memastikan untuk mengambil semua asetku. Sebelum pesta bulan penuh dalam 3 hari, urus semuanya. Pak Shen, apakah Anda yakin ingin menarik semua investasi di perusahaanku? Ya, semuanya. Gu Hui, aku telah menyiapkan kejutan besar untukmu. Kuharap kau bisa menahannya. Wan, susah-susah ya. Maaf,
Untuk periode ini, kami sedang di luar negeri dan tidak sempat kembali merawat Anda selama masa nifas. Tapi saya membawa banyak suplemen nutrisi dan menyuruh Gu Huai membawanya pulang untuk direbuskan untuk Anda. Oh, cucu kesayanganku. Wan, di mana Gu Huai? Mameng Pangbi yang tidak ikut dengan Anda. Dia mungkin sibuk dengan kekasih kecilnya. Ibu Ayah, ini asisten saya Anshin. Halo, Bapak dan Ibu. Gu Huai, hari ini adalah pesta bulan penuh anakmu. Kau bawa orang luar ke sini. Apa maksudmu? Ibu asisten An bukan orang luar. Karena dia mirip dengan cinta pertama anakmu, dia dipromosikan menjadi asisten utama, dan dia adalah favorit baru yang tidak bisa dipisahkan dari Gu Huai bulan ini. Dengan penuh perhatian, tidak hanya dia secara terbuka melindunginya di perusahaan, karena dia sengaja mempermalukanku dan bahkan ingin menceraikanku. Perceraian? Gudrun, apa sebenarnya yang terjadi? Jelaskan dengan jelas padaku. Shen Wan, urusan kita. Kau bersikeras melibatkan ibu dan ayah ke dalamnya. Apa kau puas sekarang? Bajingan, kau masih berani. Ayah, ini semua salah paham. Wan, jangan khawatir. Apapun yang terjadi, Ibu pasti akan membela Anda dan tidak akan membiarkan Anda dizalimi. Saya janji, tidak ada yang bisa menggoyahkan posisi Anda sebagai Nyonya Gu. Ibu, selama bertahun-tahun terima kasih atas perawatan ibu dan ayah. Tapi maaf, Gu Huai, mari kita bercerai. Gu Huai, mari kita bercerai. Wan, jika Anda punya keluhan, katakan padaku, Ibu. Tapi jangan sebut perceraian begitu sembarangan. Shen Wan, kau ingin menceraikanku untuk Anshin. Aku bilang itu terakhir kalinya. Karena kamu begitu khawatir tentang adik juniormu, aku akan membiarkanmu pergi. Tidak ada yang terjadi antara aku dan dia. Tidak ada perselingkuhan. Berapa kali aku harus mengatakannya agar kamu percaya padaku? Aku percaya padamu. Aku tahu bahwa tidak ada yang substansial terjadi antara kamu dan Anshin. Lalu mengapa kamu ingin bercerai? Karena kamu kotor. Gu Huai. Aku sudah bilang aku punya obsesi kebersihan, tapi kamu bawa asistenmu setiap hari untuk menjijikan aku sebagai pasangan. Aku berharap hubungan kita bisa bersih tanpa noda. Tapi bagaimana denganmu? Kau memberinya kalung 5 juta yuan. Kau biarkan dia duduk di kursi penumpangmu. Kau pindah untuknya. Kau bawanya ke pesta-pesta menggantikanku. Bahkan kau membawanya ke pesta bulan penuh anakku. Bukankah tindakan-tindakan ini memberitahuku bahwa aku Nyonya Gu harus mundur? Siapa yang menyangka Gu Huai bertindak begitu penuh kasih terhadap istrinya di depan umum, tapi dia orang seperti itu secara pribadi? Tepat sekali. Anshin ini terlihat seperti perempuan licik pada pandangan pertama. Bagaimana Presiden Gu bisa jatuh cinta pada wanita seperti itu? Benar. Sangat memalukan bagi keluarga Gu. Benar. Shen Wan, aku tahu kamu tidak nyaman sekarang. Tapi hari ini adalah pesta bulan penuh anak. Kau masih tahu ini pesta bulan penuh? Jika tidak, orang mungkin mengira kalian berdua akan menikah. Cukup, Shen Wan. Selama bertahun-tahun, kita akhirnya punya anak. Apa maksudmu anak kita? Ini anak kok. Apa maksudmu? Maksudku, anak ini bukan milikmu. Anak ini bukan milikmu. Untuk membuatku kesal, kau bahkan membuat lelucon seperti itu. Percaya atau tidak, saya tetap meminta pengacara saya menyusun perjanjian perceraian dan mencairkan aset saya. Pak Gu, jika Anda tidak melihat masalahnya, cukup tanda tangani. Tanda tangan ini, saya tidak akan menandatanganinya. Shen Wan, kita hanya atasan dan bawahan. Apa yang biasanya kita bicarakan, ya hanyalah pekerjaan. Ketika kau meninggalkan aku dan anak kita, dan bersenang-senang dengannya.
Dia mengirimiku video setiap hari dan membanggakan di media sosial tentang rutinitas kerja cintamu, membuat orang lain berpikir dia adalah Nyonya Gu. Tidakkah kau pikir ini melampaui batas? Kakak ipar. Saya tahu kamu berpelada. Emosimu tidak stabil. Dan kau rentan terhadap depresi pasca persalinan. Tapi tolong percayalah padaku. Saya adalah asisten senior saya. Isaac harus menyetujui setiap detail. Itulah profesionalisme saya. Dan duduk di kursi penumpang CEO tanpa batas, membawa hadiah untuk ulang tahun pernikahan CEO dan istrinya. Profesionalisme seorang asisten, apakah kau tidak belajar apa-apa? Etika profesional seorang asisten, apakah kamu tidak belajar apa-apa? Sudah selesai? Atas pertimbangan, dia adalah adik tingkatku, sehingga aku merawatnya dengan baik. Mengapa engkau harus mendorong kami bercerai? Kamu tidak mengerti, apakah kamu bodoh atau buta? Tidak bisakah kau melihat akal bulus wanita ini? Hari ini, di acara penting ini, kau membawanya ke sini untuk membuatku dan ayahmu marah? Apakah kau ingin memberitahu semua orang bahwa kau mengganti istri? Shen Wan, kau tahu, aku tidak ingin bercerai. Hanya demi anak. Setelah pesta bulan penuh hari ini, aku akan pulang dan menjelaskan padamu. Baik? Gu Huai, aku udah berkata, anak ini bukan milikmu. Ini benar-benar bukan cucuku. Shen Wan, jelaskan ini dengan jelas. Apa maksudnya ini? Kamu punya cinta pertama yang tak terlupakan, dan aku punya kekasih masa kecil. Kita mabuk satu malam dan punya anak yang sepenuhnya normal. Oh, ngomong-ngomong, ketika kau meninggalkan istri dan anakmu yang baru melahirkan untuk pergi melihat bintang dengan adik juniormu, Daryl menonton bulan, aku juga menemukan ayah anak itu dan berdiskusi mendalam tentang perasaan. Sayangnya dia tidak bisa datang hari ini. Dibandingkan dengan keterbukaanmu, aku masih tertinggal selangkah. Tapi jika kau tidak keberatan, aku bisa biarkan anak itu memanggilmu ayah. Hanya saja, dia tidak bisa menggunakan margaku. Apakah kau tahu apa yang kau katakan? Kau sendiri yang membuat kesalahan. Untuk orang yang memalukan seperti itu, kau malah menelantarkan istri di depan umum. Bagaimana mungkin aku punya anak sebodoh babi seperti itu? Bibi, kau benar-benar salah paham. Menurutku kakak ipar mengalami depresi pasca melahirkan. Jadi dia berpikir berlebihan. Apa status yang kau punya? Aku sedang menasihati anakku sendiri. Berani-beraninya kau menyela? Ibu, Ansin benar. Semua ini hanya rumor. Aku adalah anakmu. Berani-beraninya kau percaya orang luar. Orang luar, Wan adalah menantu keluarga Gu, istrimu. Ibu, ayah, karena aku sudah menjadi orang luar, tidak perlu memperpanjang ini. Perjanjian perceraian, aku akan minta pengacara menyiapkannya lagi, dan maaf mengantarkannya ke perusahaan besok sendiri. Ayo pergi. Baik. Bercerai, jangan harap. Kau menyakitiku. Mengapa foto pernikahan kita di tempat sampah? Karena kita bercerai, kita harus memutus semua ikatan dengan bersih. Bukan hanya foto pernikahan ini, tapi juga rumah ini. Aku sudah meminta pengacara untuk menanganinya semua. Shen Wan, percayalah padaku. Aku benar-benar tidak punya apa-apa. Aku tidak berselingkuh. Aku bahkan belum menyentuh sehelai rambut pun dari Anshin. Aku tahu, kau marah padaku karena sedikit memanjakannya baru-baru ini. Tapi aku janji bahwa tidak ada yang terjadi antara kita. Jangan sentuh aku merasa jijik. Gu Huai. Hubungan fisik dan emosional sama-sama kotor. Sebenarnya kau selalu tahu bahwa Anshin menyukaimu kan? Kau menikmati kekagumannya? Dan kau menikmati dia memanggilmu kakak senior.
melihatnya mengenang cinta pertamamu. Kau jelas tahu aku akan jijik, tapi kau tetap memilih memanjakannya. Melupakan siapa istrimu yang sebenarnya. Kau tahu segalanya, tapi kau tetap melakukannya dengan sadar. Maafkan aku, istri. Seperti yang kau tahu, cinta pertamaku meninggal menyelamatkanku. Kupikir aku sudah melupakannya. Tapi saat kulihat wajah Ansin yang mirip, ya aku selalu tidak bisa menahan diri untuk ingin merawatnya sedikit lebih. Aku bersumpah bahwa tidak ada yang terjadi antara kita. Satu-satunya yang kucintai adalah kau. Kau tahu cermin pecah tidak bisa diperbaiki, kan? Hubungan kita, seperti foto pernikahan yang hancur ini, sudah berakhir. Apa maksudmu? Pak Gu, daripada membuang waktu di sini, kau seharusnya memikirkan bagaimana untuk menyelesaikan krisis keluargaku. Pak Gu buruk, perusahaan hampir bangkrut. Apa sih yang terjadi? Para mitra mengatakan bahwa grup kami menyinggung grup Muang, dan kedua belah pihak membatalkan pesanan, serta menarik investasi menyebabkan kekurangan dana. Silakan kembali secepatnya. Kau yang melakukan ini? Ya. Gu Huai, aku tidak pernah menjadi orang yang baik. Dan aku selalu tahu bahwa kau belum melupakan cinta pertamamu. Aku mengerti tapi aku menghargainya. Itu karena aku mencintaimu. Tapi Ansin itu seperti apa? Sehingga dia berani bertingkah di depanku. Karena kau memilih pengkhianatan, maka kau harus membayar harganya. Shen Wan, kau juga pemegang saham grupku. Mengapa kau bersikeras melakukan hal yang melukai musuh 1000, merugikan diri 800? Apa gunanya ini bagimu? Soal uang sedikit grupku, aku Shen Wan benar-benar tidak peduli. Kau harus berterima kasih padaku karena memberimu dan asisten kecilmu kesempatan seperti ini untuk berbagi suka duka, sehingga kau bisa melihat wajah aslinya. Pada akhirnya, kau hanya cemburu. Itulah sebabnya kau melakukan ini, bukan? Baik, karena kau ingin bermain, baik, maka aku akan bermain denganmu. Tapi perceraian, itu sama sekali tidak mungkin. Wang Jie, kau bawa anak pulang dulu. Nyonya, Anda dan Tuan memiliki perasaan bertahun-tahun. Apakah Anda benar-benar ingin sampai pada perceraian? Begitu kepercayaan runtuh, tidak ada ruang untuk pembalikan lagi. Mundur tepat waktu adalah pilihan yang paling benar. Wang Jie, jangan panggil aku Nyonya. Panggil aku Nona Shen. Apa ini pengumuman penunjukan wakil presiden? Presiden Gu berkata, karena Shen Wan menyebarkan rumor palsu, ya sehingga grup Mo Wan membatalkan pesanan dan mengakibatkan kerugian besar bagi perusahaan. Mulai hari ini, posisi wakil presiden dicabut. Dan aku akan mengambil alih. Shen adalah istri presiden, dan dia baru saja diganti. Anshin hanya seorang magang. Bagaimana dia bisa menjadi wakil presiden? Benar. Omong kosong. Shen telah bekerja keras untuk perusahaan Gu, berjuang begitu lama. Dan dialah yang paling banyak berkontribusi. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk mengambil posisinya? Selama Shen masih di perusahaan, aku hanya akan mengakuinya sebagai wakil presiden. Aku juga. Seorang magang yang bahkan tidak tahu berat dirinya sendiri, mengira menjadi wakil presiden itu mainan anak-anak? Kalian semua, apakah kalian semua tidak ingin bekerja lagi? Aku sekarang adalah wakil presiden. Aku adalah atasanmu. Atau Levi Trachen. Apakah kau ingin aku memanggil Presiden Gu ke sini? Kau matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Nah, jika kau masih ingin bekerja di perusahaan Gu, sekarang ambilkan aku secangkir kopi, minta maaf padaku, dan aku mungkin akan mempertimbangkan untuk melupakan ini. Jika tidak, kau dipecat dari perusahaanku. Di industri ini, reputasimu akan hancur. Cepat Cepat pergi. Asisten An cukup berwibawa ya.
Asisten An, betapa berkuasanya kau. Manager Shen, akhirnya kau datang. Asisten Zhang, seperti biasa, buatkan secangkir kopi untukku. Baik, Jadi kau mengambil tempatku dan menjadi wakil presiden. Tidak heran kau sangat sombong? Bagus. Teruskan kerja baikmu dan berjuang untuk mengambil posisi Nyonya Gu secepat mungkin. Shenwan, berhentilah bersikap sarkastik. Manajer Gu berkata, mulai hari ini, kau adalah asisten pribadiku. Aku asistenmu? Benar. Manajer Gu sendiri yang mengatakannya. Engkau terlalu menganggur sebagai wakil presiden, sehingga engkau berpikir berlebihan. Jangan khawatir, di bawah pengawasanku, aku akan memberimu banyak tugas setiap hari. Setelah kau sibuk, kau akan berhenti berpikir berlebihan. Gu Huai. Memang, ketika kau kejam, kau melebihi bahkan aku. Apakah kau pikir ini bisa memaksaku untuk tunduk dan berdamai? Sangat kekanak-kanakan. Idi, karena kau sekarang asisten pribadiku. Tolong pergi dan tuangkan secangkir kopi untukku. Ingat, 3 gula, tanpa susu. Apa? Asisten Shen tidak mau? Tapi apakah kau perlu aku secara pribadi memberitahu manajer Gu tentang ini? Bagaimana mungkin kopinya ada di sini? Manager Shen. Shenwan, inilah konsekuensi meremehkanku. Kau bahkan berakhir di bawah kendaliku. Shenwan, kau gila. Shenwan, kau gila. 3/4 gula tanpa susu? Bangunkan Nona An agar dia tidak lupa siapa dirinya. Shenwan, bukankah kau hanya mengandalkan latar belakang keluarga yang baik? Apa yang kau banggakan? Jika Pak Gu bertemu denganku lebih dulu, siapa yang menjadi ibu Gu belum pasti. Benarkah begitu? Jadi Pak Gu milikmu itu, apakah dia pernah bilang langsung ingin menikahimu? Atau apakah kau memiliki koneksi, status, atau kemampuan yang sangat baik, atau latar belakang yang dapat membuat keluarga Gu melihat nilai dirimu? Ya, dia belum mengatakan itu. Lalu apa? Aku memiliki wajah seperti cinta pertamanya. Itulah nilainya. Pak Gu akan menikahiku. Itu hanya masalah waktu. Jadi kau juga tahu bahwa kau adalah pengganti yang bisa ditinggalkan kapan saja, Ken? Shenwan, berhenti menabur perpecahan di sana. Saatnya untuk sekarang, akulah pemenangnya. Kau pikir Pak Gu masih menginginkanmu? Pria, mereka semua suka gadis sepertiku, mahasiswi murni. Bukan jenis sepertimu, dengan watak buruk, wanita tua yang punya anak haram. Sebagai seorang mahasiswa yang akan segera lulus, sekolah mengajarkanmu keterampilan dan tata krama, bukan untuk berbicara kasar di sini, dan kehilangan semua kesopananmu. Ikhwari, seperti yang kamu katakan, aku punya temperamen buruk. Jadi aku menyarankanmu untuk berhenti melompat-lompat di depanku, karena aku paling benci orang bodoh seperti kamu. Tenang saja, kamu tidak layak aku ayunkan pukulan ketiga. Sekretaris Zhang beritahu Gu Huai untuk datang ke kantorku menemuiku. Katakan padanya aku akan secara pribadi mengantarkan surat cerai. Ya, Presiden Shen. Pak Shen, apa Anda yakin menarik semua dana dari Gu Group pada pukul 12? Begitu dimulai, saham Gu Group akan jatuh mengakibatkan krisis terparah. Semua usaha yang Anda lakukan selama bertahun-tahun akan sia-sia. Mari kita sambut hangat Pak Shen, karena memenangkan trofi lagi untuk Gu Group kita. Anda semua telah bekerja keras selama periode ini. Bonus bulan ini akan digandakan dan Rienderin Red cuti seminggu. Baik. Sayang, terima kasih Hams atas segalanya yang telah Anda lakukan untukku dan Gu Group. Mulai sekarang, Kes, kita akan hadapi badai bersama, dan aku tak akan mengecewakanmu lagi.
Laksanakan. Pak Shen, semua sudah ada di sini. 7 tahun lalu, atas dasar kepercayaan Anda mengikutiku ke Gu Group. Mulai hari ini, semua tim inti Muan Group akan dipindahkan kembali dengan gaji 2 kali lipat. Dilaksanakan dalam 3 jam. Ya, Shenwan, apa yang kau lakukan? Shenwan, apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Kalian semua pergi dan siapkan dulu. ya Bos Shen. Kau bersikeras menghina Anshin di depan umum. Kak, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak muncul di depan kakak ipar. Aku akan pergi sekarang. Jangan salahkan kakak ipar. Aku tuh tidak layak untuk posisi wakil presiden. Liao, Anshin masih membela kamu bahkan sekarang. Kau perlu batasi kemauanmu. Shenwan, kau diturunkan jabatan? Tidakkah kau sadar diri? Jika bukan karena kamu, mitra kami tidak akan membatalkan semua pendanaan. Keluargaku hampir bangkrut karena kamu. Gu Huai. Saya sangat menyarankan kamu pergi ke Departemen Oftalmologi untuk memeriksa matamu. Zack, pergi langsung ke Departemen Neurologi. Jika Zaki, bagaimana mungkin kau melakukan hal bodoh seperti membiarkan seorang magang menjadi wakil presiden? Apa salahnya dengan magang? Anshin mewakili grup kali kami dan mengamankan kontrak 500 juta. Jika bukan karena kamu, pesanan ini sudah lama selesai. Pesanan 500 juta ini, apakah kau benar-benar menyelesaikannya? Tentu saja. Manajer pengadaan grup Muan adalah teman sejawatku. Berkat dia, pesanan ini bisa dinegosiasikan. Manajer pengadaan ya. Gu Huai, saya tidak di sini hari ini untuk berbicara denganmu tentang hal-hal sepele seperti itu. Perjanjian perceraian, tanda tangani. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan lagi. Aku tidak akan mengganggumu mencari selingkuhanmu, dan kau jangan menggangguku mencari ayah anakku. Tanda tangani dokumennya. Dan mulai sekarang kita tidak ada hubungan lagi. Aku tak akan halangi kau cari selingkuhanmu, dan jangan kau halangi aku cari ayah anak ini. Shenwan, tidak bisakah kau berhenti membuat keributan? Aku tahu kau coba gunakan cara ini untuk usir Anshin, tapi Anshin tidak bersalah. Tidak bisakah kau lebih toleran? Minta maaf pada Anshin, dan tentang penangguhan itu, aku yang atur semuanya. Gu Huai, aku rasa aku tak pernah kenal kau. Kau asing dan itu menakutkan. Jika kau tak tanda tangani hari ini, besok aku ajukan cerai. Shenwan, sudah kau jelaskan berkali-kali, kenapa masih bicara cerai? Karena kau kotor. Bukan cuma kau yang tak tahan kotor, aku juga tak tahan. Dan aku bahkan punya anak dengan orang lain. Benarkah kau ingin jadi ayah tiri anakku? Kakak sangat mencintaimu. Bagaimana bisa kau lukai dia begitu? Wajahmu tak sakit lagi kan? Shenwan, jadi kau mengaku cerai dariku. Karena ayah anak itu, kau sangat merindukannya? Ya, aku tak sabar cari dia sekarang. Baiklah, karena begitu, jangan menyesal. Kakak, jangan khawatir. Aku pasti tidak akan meninggalkanmu.
Pak Gu telah menyelidiki selama perpisahan istrimu tidak bertemu dengan pria manapun. Mengapa anak itu bukan milikku? Mungkin dia memalsukan buktinya hanya untuk membuatmu kesal. Sebenarnya anak itu adalah milikmu. Sayang, kau adalah satu-satunya untukku. Halo Shenwan. Gu Huai. Aku pernah percaya bahwa pernikahan yang diatur ini akan membawaku ke orang yang luar biasa. Sampai Ansin muncul, aku akhirnya menyadari bahwa perasaan antara kita, seperti perahu sepi di laut, dan badai kecil bisa dengan mudah menggulingkan pernikahan ini. Tuan Gu, aku tidak menginginkanmu lagi. Sayang, buka pintunya. Jangan pergi. Maafkan aku. Nomor yang Anda hubungi sementara tidak tersedia. Silakan coba lagi nanti. Shenwan, aku salah. Tolong kembali. Shenwan, Wang Jie. Maaf, nomor yang Anda telepon sedang tidak dapat dihubungi sementara. Tidak mungkin. Shenwan tidak akan meninggalkanku. Ya, rumah tua. Shenwan sering pergi ke rumah tua. Dia pasti membawa anak itu untuk mengunjungi kakek nenek. Ayah, Iwang, di mana Shenwan? Apakah dia baru saja membawa anak itu ke sini? Kamu bahkan tidak bisa melacak istri kamu sendiri dan berani menanyai kami? Ifwo, aku tahu kamu masih marah padaku tentang pesta bulan purnama. Tapi aku bisa menjelaskan semuanya. Aku benar-benar tidak ada hubungannya dengan Anshin. Biarkan mereka keluar dan aku bisa menjelaskan kepadanya dengan baik. Simpan penjelasanmu. Di mana kamu sebelumnya? Istri kamu tidak ada di sini. Lalu apa ini? Aku tahu kamu melindunginya hanya untuk membuatku mengaku aku salah. Bagaimana mungkin aku melahirkanmu, si bodoh yang tidak tahu berterima kasih? Bagaimana mungkin aku melahirkanmu, si bodoh yang tak tahu berterima kasih? Baiklah, aku bodoh. Karena kamu tak mau menyerahkannya, aku akan mencarinya sendiri. Aku tahu kau di sini. Cepat keluar. Shenwan. Shenwan. Di mana kau berada? Shenwan. Shenwan. Sayang, selama kau keluar, aku akan mendengarkanmu mulai sekarang. Ibu, di mana kau menyembunyikannya? Cukup. Gu Huai. Aku tak mengajarmu dengan baik.
Itulah sebabnya kau menjadi begitu kekanak-kanakan dan tak masuk akal. Dia, Wan Wan, adalah putri sulung keluarga Shen. Tanpa kau atau keluarga Gu kami, dia masih bisa hidup dengan baik. Sekarang dia pergi dan telah benar-benar meninggalkanmu. Apa kau puas? Ibu, kalian semua telah ditipu olehnya. Untuk membenci dia bahkan mengatakan bahwa anak itu bukan milikku. Hal-hal seperti itu bisa dia ucapkan. Ibu, keinginannya untuk meninggalkanku juga adalah penipuan. Sayang, ada apa denganmu? Ibu ada apa? Ibu, Kamu masih peduli dengan saya? 3 tahun lalu, saya didiagnosis memiliki masalah jantung. Jika bukan karena istri Anda yang membantu untuk menemukan spesialis asing terkenal, saya takut sudah mati 3 tahun lalu. Ibu, bagaimana Anda bisa menjadi seperti ini? Mengapa saya tidak tahu apa-apa tentang itu? 3 tahun lalu, perusahaan Gu sedang dalam fase kritis untuk go public. Anda sangat sibuk hingga tidak pernah pulang sepanjang tahun. Kami tidak memberitahu karena takut Anda khawatir. Tetapi Anda, untuk seorang magang, kehilangan istri yang begitu baik. Apakah Anda mencoba membunuh kami? Kau meninggalkan istri yang begitu hebat? Demi seorang magang, apa kau mencoba membunuh kami? Aku tidak tahu. Aku pikir... Kau pikir bahwa kau percaya aku dan ayahmu baik padanya karena kekuatan keluarga Wan Wan? Kau tidak tahu betapa banyak yang telah dia korbankan untukmu dan keluarga Gu kita di balik layar. Bahkan anak itu, Wan Wan, apakah benar-benar sampai pada perceraian? Maaf ibu dan ayah, kali sini aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal pada kalian. Anak itu dia bukan anak Gu Huai. Setahun yang lalu aku mengetahui tentang ketidaksuburannya. Dia sangat peduli pada gengsi. Aku takut dia tidak bisa menerimanya jika tahu. Itulah mengapa aku menerima fertilisasi in vitro. Sekarang ketika aku memikirkannya, sebenarnya tidak buruk. Karena semuanya sudah terbuka, aku tak akan pergi sekarang. Aku minta maaf sebagai ibumu. Keluarga Gu kita minta maaf padamu. Aku tahu bahwa tanpa dukungan rahasiamu, grup Gu tidak akan berkembang begitu cepat. Tidak peduli apa yang kau lakukan di masa depan, kami tidak akan menyalahkanmu. Anak, kau terlalu angkuh. Dia telah berada di sisimu, membantu membangun perusahaan, dan melahirkan anak-anakmu. Namun kau mengabaikan bahwa dia pernah seorang gadis muda yang disayangi. Jika bukan karena mencintaimu, bagaimana dia bisa terluka olehmu? Apakah hanya karena dia memiliki perasaan padamu, sehingga dia pantas disakiti? Bagaimana bisa kau saat dia dalam masa nifas bersikap ambigu dengan wanita lain? Kau berulang kali berbicara kasar padanya, pindah untuk berpisah, dan bahkan membawa wanita itu ke pesta bulan penuh. Sairang, beraninya kau meminta maafnya? Aku salah. Kesalahan anak adalah kesalahan ayah. Selama bertahun-tahun ini, aku terlalu lunak dalam mendisiplinkanmu, sehingga kau mengembangkan karakter yang tak bisa membedakan benar dan salah. Hari ini, aku akan mengajarmu atas nama Wan Wan suami, yang tidak bertanggung jawab ini. Hari ini,
Aku akan memberimu pelajaran atas nama Wan Wan, suami yang tidak bertanggung jawab. Aku pantas dihukum. Aku seharusnya dipukuli. Tidak tahu berterima kasih. Dan kejam. Sekarang kau menyadari kesalahanmu, tapi sudah terlambat. Wan Wan sudah diusir olehmu. Sudahlah, cukup. Hajar anak kita. Siapa yang akan pergi dan membawa kembali menantu kita? Ini salahnya, jadi dia harus menghadapinya sendirian. Ayah, ibu, jangan khawatir. Aku pasti akan membawa Wan Wan kembali. Aku tidak akan pernah menyerah padanya. Shen Wan, di mana sebenarnya kau? Aku sangat merindukanmu. Tolong pulanglah. Istri, kau tidak benci saat aku minum. Aku sudah mabuk. Tolong pulang dan didik aku. Aku memohon padamu. Kau tahu perutmu tidak baik, tapi kau tetap minum banyak. Apakah kau ingin sakit perut lagi? Istri, benarkah itu kau? Siapa lagi yang bisa? Istri, aku salah. Tapi aku benar-benar tidak menyakitimu. Aku mencintaimu. Tolong jangan tinggalkan aku. Baik? Jangan khawatir, tentu saja aku tidak akan meninggalkanmu. Istri, aku tahu segalanya. Anak itu sebenarnya milikku. Benar? Tidak, Gu Huai. Anak itu milik orang lain. Pak Gu, apakah kau merasa tidak enak? Guyuk akan membuatkan musuh penghilang mabuk. Kenapa bisa kamu? Kenapa kau... Kat, kau belum datang ke perusahaan selama 2 hari. Aku sangat khawatir tentangmu. Jadi aku pikir aku akan datang ke rumahmu untuk menemuimu. Tapi begitu aku masuk, kau memelukku dan berkat. Kau sangat merindukanku. Maafkan aku. Aku minum terlalu banyak. Di masa depan, ketika sudah sangat larut, jangan datang ke rumahku untuk menghindari iparku melihat dan salah paham. Kak, kau dan iparku sudah bercerai. Dan dia hamil dengan anak laki-laki lain. Apakah kau begitu bertekad untuk memilikinya? Jangan bicara omong kosong. Anak itu milikku. Selain itu, Shen Wan tidak akan meninggalkanku. Hei, Pak Gu, di mana kau? Ada sesuatu yang terjadi di perusahaan. gangguan arus gas Tuan Chen hanya sementara. Di keluarga Gu kami, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Halo Tuan Chen. Halo? Halo? Tuan Gu, ini buruk. Masalah telah muncul di sisi produk dan beberapa mitra yang tersisa telah mengirim surat pengacara menuntut kami membayar kompensasi atas pelanggaran kontrak. Bisakah seseorang memberitahu saya apa yang sebenarnya terjadi? Di mana uang di akun Gu kami? Dan kepala departemen produk, di mana mereka berada? Tuan Gu, ketika istri pergi, dia mengambil semua uang dari akun perusahaan. Orang-orang dari departemen produk datang bersama istri dulu. Dan sekarang mereka semua pergi bersamanya. Shen Wan, tidak. Ini tidak mungkin. Kakak senior, saya pernah lama membeli kopi favoritmu, andai bento yang saya buat sendiri. Cobalah. Taruh di sini. Kakak senior, bagaimanapun sibuknya kamu tidak boleh melewatkan makan. Jika kamu sibuk,
Saya bisa menyuapimu, Keluar. kakak senior. Enyahlah. Kak, Maaf. Aku benar-benar kesal sekarang. Perusahaan harus menerapkan rencana darurat terlebih dahulu dan sisanya akan aku tangani. Istri, apakah kau benar-benar tega meninggalkanku? Kak, kamu sangat baik. Istrimu pasti tidak akan meninggalkanmu. Dia hanya ingin menggunakan cara ini untuk membuatmu tasyuk bahwa Group tidak bisa tanpa dia, memaksamu berdamai. Sekarang akun Group hanya memiliki 2 juta yuan. Semua kontrak lainnya telah dibatalkan. Group benar-benar kesulitan kali ini. Kak, jangan khawatir. Aku akan selalu di sampingmu membantumu. Aku dengar bahwa pemegang saham pengendali di belakangmu One Group akan tampil di depan umum pada konferensi pers besok. Jika Nitsa dapat bertransfer dengan One Group dan mencapai kemitraan, maka Group pasti akan mengatasi krisis ini. Tapi pesta besok, Group kita tidak ada dalam daftar undangan. Apakah kamu punya cara untuk mendapatkan undangannya? Kak, kamu lupa. Sewarga saya adalah manajer pembelian di One Group, manajer Wang. Ya, jika kita bisa mendapatkan undangannya, itu pasti tidak masalah. Ansin benar. Aku perlu menyelesaikan krisis Group terlebih dahulu agar aku dapat fokus mencari Shen Wan dan anaknya. Wan, kau dan anak tunggulah aku. Shen Wan, bahkan tanpa status atau latar belakang, aku masih bisa membantu, Kak. Pada akhirnya, siapa yang akan berdiri di sisinya? Sekarang aset terakhir saya hanya 2 juta ini. Saya harus mengamankan kerja sama dengan Muan. Jika tidak, grupku akan hancur di tangan saya. Ansin, apakah kamu yakin manajer Wang ini dapat diandalkan? Tentu saja. Manajer Wang. Saya di sini. Manajer Wang. Lantias, saya harus merepotkan Anda untuk memberikan kata-kata baik untuk kami. Baik. Ini teman-temanku, biarkan mereka masuk. Lama tidak bertemu. Tuan Shen, Anda belum tahu? Orang-orang yang datang malam ini, semuanya ada di sini untuk Anda. Pemegang saham sebenarnya yang misterius dari grup Muan. Semua orang ingin melihat seperti apa sosok legendaris Anda. Saya tidak pernah tahu Anda begitu fasih sebelumnya. Tuan Shen, kalau begitu Anda bisa makan sedikit di sini. Sementara saya pergi memeriksa konferensi pers. Bagaimana persiapannya? Silakan. Shen Wan. Sayang, akhirnya saya menemukan Anda. Sayang, akhirnya aku menemukanmu. Kali ini Pak Gu tidak diundang, kan? LQ, kau masih peduli padaku, kan? Pak Gu, tolong perhatikan tingkah lakumu. Kita sudah bercerai. Jika engkau terus begini, aku bisa menggugatmu atas pelecehan seksual. Tidak. Sayang, aku tidak setuju dengan perceraian itu. Aku sudah tahu segalanya. Anak itu milikku, kan? Pak Gu, masih hidup dalam mimpi, kan? Sayang, aku tahu aku salah. Ini semua salahku. Maafkan aku. Berikan aku kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kepadamu dan anak. Baik? Dulu aku brengsek. Aku seharusnya tidak mengambil kalung mutiara itu dan memberikannya pada orang lain. Maafkan aku. Kuhai, kita sudah bercerai. Sekarang kita tidak punya hubungan sama sekali. Bangunlah. Jangan buat ini jelek ya. Drax, aku tahu engkau hanya marah saat itu. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak bisa hidup tanpamu selama ini. Pulanglah bersamaku. Baik?
Kau masih percaya anak itu milikmu? Aku akan membuatmu menyerah untuk selamanya. Formulir persetujuan inseminasi buatan. Ini tidak mungkin. Untuk menceraikanku, kau akan membuat-buat kebohongan apa saja. Hubungan kita selalu baik. Bagaimana mungkin kau memilih inseminasi buatan? Sepertinya orang tuaku tidak memberitahumu apa-apa. Memang, hal-hal seperti itu, mereka tidak tahu bagaimana membicarakannya, itu normal. Apa maksudmu? Aku tidak pernah memberitahumu bahwa dokter berkata kau tidak bisa hamil. Tapi harga dirimu sangat kuat. Jika aku memberitahumu, bisakah kau menanganinya? Jadi aku menemukan donor. Aku melakukan semua itu untukmu. Tapi apa yang terjadi? Kau menunjukkan warna aslimu padaku. Tidak mungkin. Kau pasti berbohong. Apa yang terjadi? Shen Wan, kau sudah keterlaluan. Bagaimana mungkin kau memfitnah kakak seperti itu? Bahkan jika kakak membuat kesalahan di masa lalu, kau tetap tidak boleh menyakitinya. Dengan kebohongan kejam seperti itu. Gu Huai, walaupun Ansin memiliki kekurangan karakter, dia tulus padamu. Sayang, aku bersumpah. Aku sama sekali tidak memiliki perasaan untuk Ansin. Daripada membuang-buang waktu, kau seharusnya memikirkan bagaimana menyelesaikan krisis keluarga Gu. Apa maksudmu? Kakak ipar, aku tahu, kau ingin kakak tahu bahwa keluarga Gu tidak bisa berfungsi tanpamu. Tapi jangan khawatir, aku sudah menghubungi kepala grup Muwon. Selama kita bekerja sama dengan Muwon, keluarga Gu pasti akan mengatasi krisis. Orangmu itu manajer pengadaan uang. Siapa sebenarnya dirimu? Tuan Shen, aku salah. Tuan Shen, aku salah. Manager Wang? Apa yang salah denganmu? Tuan Shen, aku salah. Tolong selamatkan nyawaku. Selamatkan aku, Tuan Shen. Manager Wang, Anda adalah manajer grup Muwon. Mengapa Anda takut pada Shen Wan? Dia hanya mantan wakil presiden grup Gu. Bodoh. Dia adalah pemegang saham pengendali sebenarnya di balik grup Muwon kita. Aku benar-benar dirugikan olehmu. Tapi aku masih ingin berterima kasih padamu. Jika bukan karena Anda, aku tidak akan tahu ada parasit besar seperti itu di grup kita. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Anda bisa menjadi orang yang bertanggung jawab atas grup Muwon? Mengapa? Mengapa semua hal baik hanya jatuh ke tanganmu? Wan, Anda adalah bos Muwon. Mengapa Anda tidak memberitahuku? Beritahu Anda apa? Busna Uzwend, grupku yang Anda banggakan. Selamat berkali-kali berkat amal istrinya. Anda memiliki harga diri yang kuat. Jika Rena tahu, bisakah Anda menahannya? Kau hanya akan merasa tekanan lebih besar. Jadi aku tak punya pilihan selain membiarkan grup Muwon diam-diam memberikan 500 juta kepada klanku. Aku tak pernah menduga bahwa dia akan merusaknya. Kupikir sebagai suami istri, milikku adalah milikmu. Aku diam-diam membayar harganya, melindungi harga dirimu. Tapi apa yang kudapat sebagai balasannya? Kau adalah pengganti yang lebih rendah dariku dalam segala hal. Kecurigaan berulang, tuduhan dan pengkhianatan. Wan, aku hanya berpikir Angsin masih muda dan lugu secara alami. Jadi aku memanjakannya sedikit lebih, itu saja. Bukankah kau selalu berpikir bahwa aku menargetkannya di mana-mana? Hari ini aku akan membiarkanmu melihat adik junior yang lugu yang selalu kau bicarakan. Apa sifat aslinya? Jangan khawatir. Aku hanya berpura-pura bunuh diri. Shiga, ini tidak benar. Percayalah padaku. Shiga? Ansin? Apakah dia benar-benar sigemu? Jangan khawatir. Aku hanya berpura-pura ingin bunuh diri. Sedangkan Gu Huai, dia selalu agresif dan bertengkar dengan Shen Wan.
perceraian mereka pasti terjadi. Shige. Ijazahku semua palsu. Jika bukan karena melihat wajahnya yang tampan dan kekayaannya, aku hampir memanggilnya Shige sampai muntah. Ketika aku menjadi Nyonya Gu, aku akan mengambil uang Gu Huai untuk memelihara pria muda lain. Kak, jangan percaya itu. Itu adalah Shen Wan. Dia memfitnahku. Semuanya palsu. Jangan percaya itu. Aku sangat mempercayamu. Mengapa kau menipuku? Mengapa? Bukankah kau juga memanfaatkanku? Karena aku memiliki wajah yang persis seperti cinta sejatimu. Jadi kau meninggalkan istri dan anakmu. Semua ini adalah apa yang kau minta. Anshin, kau dicurigai memalsukan kredensial akademikmu, menyuap, sedang menjual rahasia perusahaan. Kau dan manajer Wangmu. Di penjara, renungkan baik-baik. Kak, selamatkan aku. Aku tuh tidak bisa masuk penjara. Jika aku masuk penjara, hidupku akan hancur. Kak. Tuan Shen, selamatkan nyawaku. Tuan Shen. Tuan Shen. Ampun, Tuan Shen. Tuan Shen. Istriku, aku bodoh. Aku buta, sehingga ditipu oleh Anshin. Tapi aku bersumpah, aku benar-benar tidak ada hubungan dengan dia, dan aku tidak pernah berniat menikahinya. Gu Huai, kau selalu bilang yang salah adalah Anshin, tapi masalah terbesar adalah kau. Kau tak bisa melepaskan cinta pertamamu dan menunjukkan favoritisme pada pengganti. Dalam pernikahan kita, kau goyah. Benar, kau tidak punya hubungan substantif dengan orang lain, juga tidak selingkuh. Tapi lalu apa? Kau tetap mengkhianatiku. Fine. Wan, percayalah padaku. Percayalah sekali lagi. Aku janji, aku tidak akan pernah menyakitimu lagi. Ya? Cermin pecah tak bisa diperbaiki, air tumpah tak bisa dikumpulkan. Sejak saat kau menghancurkan botol susu untuknya dan mengucapkan kata cerai padaku, Kita akan bercerai. dari saat kau membawanya menghadiri pesta bulan penuh anak, dari saat kau mempercayainya bukan aku, pernikahan kita sudah mati. Gu Huai, kau akan membayar apa yang telah kau lakukan. Aku akan membuatmu dan grupku menghilang dari industri ini. Pak Shen, konferensi pers sudah siap. Anda bisa naik ke panggung. Halo semuanya, saya dari grup Muwan yang bertanggung jawab Shen Wan. Saya sebenarnya lupa bahwa kamu dulu adalah orang yang begitu bersinar. Pak Gu, ini buruk. Perusahaan telah resmi bangkrut. Mobil dan rumahmu telah dibekukan. Banyak pemegang saham sedang mencari Anda di mana-mana. Saya pantas mendapatkannya. Wan, saya nak minta maaf.